bahwa demokrasi yang benar ada pada ayat Al-Quran yang disebut wa amruhu syura bainahum, bermusyawarah gabung sesama kaum. Jadi kalau kita lihat naskah yang dibuat oleh para founding fathers, memang sebetulnya demokrasi Indonesia itu demokrasi musyawarah, bukan one man one vote yang tadi kita sering katakan seorang jenderal sama dengan seorang yang pembersih WC sama. Tapi sebetulnya demokrasi Pancasila tidak di situ. Tapi ini sudah berlangsung. Inilah barangkali salah satu yang perlu kita lakukan. Apa ini akan kita teruskan atau kita rubah atau kita sempurnakan? Tapi kalau kita yakin dan sampai prima, maka musyawarah yang benar itu bukan demokrasi langsung, tapi demokrasi melalui perwakilan permusyawaratan. Asta yang kedua yaitu yang memantapkan sistem pertahanan dan keamanan serta mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi. Asta ini sangat terkait dengan pembangunan ekonomi kerakyatan, sehingga seperti sering dipidatokan oleh Bapak Presiden, saya ingin agar rakyat saya tidak lapar. Saya ingin rakyat saya berswasembada pangan. Saya ingin rakyat saya punya pekerjaan. Kalau kita lihat sosok Prabowo menyampaikan itu dengan mata yang berkunang-kunang, dengan ketegasan bibirnya gemetar, saya bisa menyatakan, menyaksikan dan bersaksi bahwa Prabowo presiden yang patut dan pantas untuk bangsa kita hari ini. Memang semua punya kekurangan, semua punya kelebihan, tapi mungkin ini dihadirkan oleh Allah untuk kita setelah gejolak demi gejolak terjadi di bangsa kita selama ini. Asta cita ketiga yaitu meningkatkan lapangan kerja dan berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kecil dan kreatif, dan melakukan pengembangan infrastruktur. Asta ketiga ini merupakan pengembangan lebih luas daripada asta kedua, yang bermakna bahwa setiap jiwa dan insan Indonesia harus mendapatkan pekerjaan yang layak, dan oleh karenanya perlu ditindaklanjuti dengan pengembangan kewirausahaan dan juga melanjutkan pengembangan infrastruktur dalam arti yang seluas-luasnya. Terhadap asta cita yang ketiga ini, kita pahami bahwa pemerintah akan melakukan berbagai upaya agar terbangun suasana yang memungkinkan setiap orang berusaha dengan mudah dan mendapat keuntungan yang memadai. Sehingga pemerintah pun kemudian akan membangun berbagai infrastruktur, baik infrastruktur perhubungan yaitu jembatan dan jalan, dan juga infrastruktur pertanian seperti waduk, pembangunan irigasi, dan lainnya. Pada asta yang keempat disebutkan adanya penguatan pembangunan sumber daya manusia, sains dan teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesehatan gender, serta penguatan peran pembangun perempuan dan penyandang disabilitas. Asta cita yang keempat ini tidak lain adalah penguatan setiap pribadi dan setiap insan Indonesia agar berkewajiban, berkualitas lahir dan batin, jasad dan pemikiran, sehingga semua mampu agar terbangunnya keadilan dan kemakmuran pada setiap warga bangsa Indonesia sesuai dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan kita pada tahun 1945. Asta kelima disebutkan program melanjutkan hilirisasi dan program industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Di sini kita melihat bahwa Presiden sangat menyadari bahwa negeri kita yang kaya raya ini tidak boleh kekayaan yang dijual dengan murah kepada bangsa lain, sementara pembelinya mendapat keuntungan puluhan kali. Dengan demikian, maka program hilirisasi dan industrialisasi ini secara gampang telah membuat mitra kita untuk mendapatkan keuntungan berganda, tapi dengan industrialisasi keuntungan itu akan berpindah daripada bangsa lain kepada bangsa kita yang juga berlipat ganda.
Asal cita ke-6 disebutkan yaitu pembangunan dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Asal cita ke-6 ini adalah sebuah terobosan sekaligus kesadaran luar biasa dari Presiden kita bahwa di tengah-tengah bangsa kita ada zona kemiskinan yang terbentang luas di kawasan pedesaan. Siapa mereka? Tidak lain adalah petani kita, yang oleh karenanya berbagai sebab mengalami banyak kekurangan seperti kurangnya lahan, kurangnya pengetahuan, kurangnya modal, dan jauh dari pasar. Oleh karena itu, perhatian Bapak Presiden kepada fakta ini merupakan sebuah lompatan yang selama ini kurang mendapat perhatian yang memadai dari pemimpin-pemimpin kita sebelumnya. Padahal sejarah mencatat bahkan mencengangkan bangsa-bangsa lain dalam tempo sesingkat-singkatnya ribuan triliun rupiah telah dapat kembali kepada kepangkuan negara yang selama ini dirampok oleh maling-maling pejabat negara tanpa malu. Asal ke-8 yaitu memperkuat penyelenggaraan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Asal cita ini jelas-jelas merupakan corak bangsa Indonesia yang dicita-citakan di dalam Undang-Undang 1945, sekaligus ciri khas bangsa yang penuh kerukunan, mencintai saudara-saudaranya dan mencintai alam lingkungannya. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, itulah gambaran singkat dari asal cita yang menjadi pedoman dan pegangan Presiden dan Wakil Presiden kita untuk bangsa ini menuju kemajuan dalam 5 tahun ke depan. Tentu saja kita harus objektif melihat bahwa tugas ini tugas besar dan program ini tidak selamanya mudah, bahkan penuh tantangan. Oleh karena itu sudah sewajarnya apabila hari ini kita berkumpul di sini, semua kita yang hadir menyatakan tekad di dalam hati kita bahwa kita akan bahu-membahu dengan Bapak Presiden untuk membangun bangsa ini dengan asal cita sebagai amanat kita rakyat yang baru untuk menuju bangsa baldatun taibatun wabarakatuh. Saudara sekalian, pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya menyampaikan pandangan saya bahwa terpilihan Jenderal Prabowo Subianto sebagai Presiden kita adalah hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena karakter Presiden yang tegas, sensitif pada berbagai keadaan akan mampu mendorong bangsa ini kepada kemajuan di masa yang akan datang. Saya kira tidak hanya saya, tapi juga Bapak, Ibu, saudara-saudara yang hadir di sini mungkin memperhatikan langkah-langkah beliau yang dalam waktu singkat telah mampu merubah keadaan walaupun belum terlalu banyak. Beliau telah berupaya tanpa membuang kotoran-kotoran bangsa kita yang selama ini mengotori jagat bangsa. Oleh karena itu, mari sekali lagi kita menyatukan tekad untuk mendukung asal cita Bapak Presiden yang telah menjadi asal cita bangsa agar kemakmuran negeri segera tercapai. Bahkan lebih kepada itu, kita yakin seorang jenderal tempur seperti Prabowo Subianto yang juga seorang haji yang taat beribadah, insya Allah Prabowo pada waktunya akan menjadi pemimpin bangsa-bangsa di dunia sesuai dengan cita-cita untuk membuat agar bangsa-bangsa yang selama ini doyan dengan penjajahan, dengan imperialisme akan hilang dari muka bumi. Amin. Sekali lagi, mari kita berdoa untuk Presiden kita dan untuk kita semua agar kita bisa berbuat yang terbaik untuk bangsa ini. Sekian, mohon maaf lebih dan kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.